Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali di ibadah online kita kali ini. Kita akan sama-sama masuk hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa persembahan kami Tuhan, persiapan syukur kami buat perbuatan-Mu yang nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang kami tinggikan, biarlah Engkau yang kami agungkan Tuhan. Dan mari ya Yesus, biarlah Engkau berkata-kata melalui kuasa kasih firman-Mu saat ini buat kami ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mazmur 31 ayat 7 berkata, aku akan bersorak-sorak dan senantiasa bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Saat ini kita akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan buat merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Tapi kan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus batu penjuru. Amin. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan. Oh, nyatakan sukacitamu di hadapan Tuhan kita yang ajaib dan heran. Haleluya.
percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap janji-janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari semua jemaat Tuhan katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari semua jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, Raja dan segala Raja. Yesus Tuhan. Erabaya Shaya Mayande, Erabaya Shaya. Karena Papa Era Shaya Mayande. Jesus, Engkau yang berfirman Tuhan, Engkau yang berkata-kata buat kami ya Bapa. Dan firman-Mu itu Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru buat kami. Berkata-katalah buat kami saat ini Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dan buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari sama-sama katakan, Amin.
Haleluya, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Saya percaya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin. Kabar gembiranya kepada setiap kita Tuhan telah memberikan talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih apa? 1. Ya, jadi tidak ada satu pun kita yang tidak punya talenta. Nah, Tuhan kasih kita talenta itu ada maksudnya. Maksud Tuhan bukan hanyalah untuk kepentingan kita atau keuntungan pribadi kita, tetapi maksud Tuhan adalah supaya banyak orang diberkati ketika kita memberdayakan talenta kita. Misalnya Anda punya talenta musik, Anda memberdayakan talenta musiknya, banyak orang diberkati, betul nggak? Anda bisa ciptain lagu yang bagus, orang lain diberkati ya dengan lagu ciptaan Anda. Nah, tetapi saudara-saudara, maksud Tuhan yang lebih dari itu adalah saudara, bahwa ketika kita memberdayakan talenta kita, kita sedang memperluas kerajaannya. Kita sedang memberi keuntungan buat kerajaan Tuhan kita. Nah, itulah sebabnya saudara, Tuhan mau setiap kita memberdayakan potensi, kecerdasan, talent-talent, ya, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi memberkati orang lain dan memperluas kerajaannya di bumi ini. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalankan dengan setia tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberdayakan talenta itu, maka saudara, Tuhan akan mempromosi kita. Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Kita akan dapat kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Kita akan dikasih Tuhan pekerjaan yang lebih besar. Ya, saya yakin saudara mau promosi Tuhan, amin. Saudara mau sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saudara jalankan dengan setia. Berdayakan setiap talenta, sesederhana apapun yang Anda pikirkan itu, jalankan dengan baik dan setia. Tuhan melihat itu, ketika Anda menjalankan itu menjadi berkat buat orang lain. Anda berkembang di dalam talenta yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, maka Tuhan bilang begini, orang ini bisa dipercaya. Aku akan kasih tanggung jawab yang lebih besar dan yang luar biasa. Kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Haleluya. Itulah sebabnya bersemangat yuk untuk memberdayakan apa? Setiap talentamu. Puji Tuhan. Saya sudah bagikan ciri orang satu talenta, yaitu blame, excuse, justify. Suka nyalain, suka membuat alasan, dan membenarkan diri. Doa saya, penyakit ini tidak ada pada Anda. Kita bebas dari penyakit ini. Amin. Hari ini saya akan tambahkan satu lagi ciri daripada orang satu talenta ini, yaitu asumsi negatif. Kita baca dulu ya ayatnya, Matius 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Silakan jemaat Tuhan membuka Alkitabnya atau bisa membaca juga di screen ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kelihatan sekali bahwa si orang satu talenta ini berpenyakit blame, excuses, justify. Ya, ini terjadi saudara karena dia punya asumsi negatif. Kenapa dia blame? Kenapa dia excuses? Kenapa dia justify? Karena dia punya asumsi negatif. Nah, apa itu asumsi? Asumsi itu adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan,
berupa perkiraan, berupa prediksi atau ramalan. Tapi seringkali orang meyakini yang diasumsi itu sebagai kebenaran, padahalnya belum ada buktinya atau belum dibuktikan, tapi dia yakin banget bahwa yang dia pikirkan itu benar, dia langsung ambil kesimpulan. Apa yang dia pikirkan itu benar. Padahalnya baru dugaan, baru perkiraan, baru prediksi, baru ramalan, baru mungkin, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berasumsi, dan saya harus jujur, bahwa hampir semua asumsi kita atau kebanyakan asumsi kita itu tidak tepat, atau salah, atau negatif, atau asumsi yang merusak. Asumsi yang negatif ini disebut nalar terendah, karena sebetulnya belum ada pembuktiannya, tapi orang yang berasumsi itu percaya bahwa asumsinya itu benar. Nah, saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa asumsi negatif ini telah menyebabkan banyak pertengkaran antara suami istri, antara teman, antara rekan kerja dalam satu tim, betul nggak? Ada banyak konflik yang sebetulnya tidak perlu. Ya, kemudian kita nyesel bahwa ternyata apa yang aku anggap benar tadi ternyata salah loh. Tapi saya sudah terlanjur marah, saya sudah terlanjur mengkritik, saya sudah terlanjur mengata-ngatai orang itu, ya. Padahal ya sebetulnya saya yang salah. Nah, jadi hati-hati dengan asumsi negatif, ya. Karena saudara-saudara, banyak orang tidak mencapai potensi terbaiknya atau bisa memberdayakan talentanya dengan baik karena asumsi-asumsi negatif. Ada banyak orang tidak mendapat yang terbaik, menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik karena asumsi negatif. Banyak orang tidak masuk kepada kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang hebat dalam hidupnya. Why? Karena asumsi negatif. So kita mesti hati-hati dengan asumsi kita. Anne Frank, seorang penulis buku harian dari Jerman dan Belanda, pada tahun 1926 sampai 1945 dia berkata begini, jangan terlalu berasumsi, itu tidak membuat Anda kemana-mana. Ya, beberapa asumsi misalnya, bisnisnya akan gagal. Pasar lesu sekarang, ini belum waktunya. Pasar sudah sangat jenuh, daya beli masyarakat sangat menurun. Cara ini tidak bisa berhasil. Mereka udah tahu kok. Ya, kebanyakan orang tidak suka produk ini. Atau saya belum berpengalaman. Orang itu sulit didekati. Ya, orangnya memang begitu. Dan masih banyak lagi ada dugaan-dugaan, ada ramalan-ramalan, ada prediksi-prediksi, ada perakiraan-perakiraan kita yang kita anggap itu benar. Padahal kita belum melakukan sebuah penelitian atau kita belum mencari tahu kebenarannya. Tapi kita yakin bahwa itu benar. Kita mudah mungkin mempercayai rumor-rumor, padahalnya itu asumsi-asumsi. Jadi bahaya sekali asumsi itu, karena ketika kita mempercayai asumsi kita, maka kita kehilangan sudut pandang positif kita. Ya, kita bisa bersikap menyerang, menghindar, mengkritik, memarahi orang. Kita bisa saja memberontak, kita bisa saja bersikap pasif, malas, menjaga jarak dengan orang tersebut, menghindari orang itu. Atau kita tidak melakukan ini dan itu. Karena apa? Karena asumsi tadi. Mari kita cek. Berapa banyak asumsi-asumsi negatif dalam pikiran kita. Karena saya sedang bicara mengenai talenta, ya maka saya sedang berbicara lebih banyak mengenai kewirausahaan di sini. Hari-hari ini saya sedang memberi perhatian serius buat jemaat Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan diberdayakan secara ekonomi. Dan sebetulnya menjadi wirausahawan bukan hal yang natural buat kebanyakan orang. Perlu belajar, perlu berlatih. Tapi menurut saya ya bagian tersulit untuk menjadi seorang wirausahawan itu adalah bagaimana menerobos tembok-tembok mindset kita yang membatasi diri kita yang berkata bahwa aku tidak bisa,
aku bukan turunan pengusaha atau wirausahawan seperti itu ya. Aku belum pernah mencoba, aku belum berpengalaman. Saya lihat ada begitu banyak orang gagal, ada begitu banyak orang di kiri kanan saya tidak berhasil. Jadi mana mungkin saya juga bisa. Itu warung baru tutup, ya itu usaha baru buka beberapa bulan sudah tutup. Lalu bagaimana saya bisa berhasil? Nah, ini menjadi blok mental kita yang perlu diterobos. Ya, selama ada blok mental ini, asumsi negatif itu adalah blok mental kita. Yang kalau kita nggak terobos dengan mindset yang benar, maka kita nggak bakal kemana-mana. Seperti disinggung tadi oleh Anne Frank. Asumsi negatif membuat orang tidak kemana-mana. Ya, dan ingat Bapak Ibu, kalau Anda tidak kemana-mana pun itu resiko loh. Anda nggak maju resiko, Anda nggak mundur mungkin resiko juga. Anda tidak ke kiri resiko, Anda nggak ke kanan resiko, Anda hanya ada di tempat resiko. Nah jadi saudara-saudara, kita perlu runtuhkan semua asumsi-asumsi negatif. Asumsi-asumsi negatif udah membuat kita takut dulu saudara, iya kan? Tadi si 1 talenta ngaku kan? Karena asumsinya negatif, dia bilang aku takut. Asumsi itu membuat orang bisa menjadi takut loh. Ya. Dan rasa takut ini telah melumpuhkan banyak orang untuk memberdayakan talentanya. Banyak orang takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut malu, saudara. Ya. Saya beritahu ya, rasa takut ini itu berbahaya banget. Orang sekekar apapun itu bisa lumpuh loh gara-gara rasa takut. Orang punya potensi sehebat apapun, bisa juga saudaraku nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena takut saudara. Kata takut itu dalam bahasa Inggrisnya bisa dibuat akronim ya. F-E-A-R, fear. False evidence appear real. Ya bukti palsu yang kelihatannya real. Nah ketakutan kita tuh kelihatannya real. Tapi saya beritahu, itu nggak real sebetulnya, itu palsu, itu tidak seperti yang Anda bayangkan atau seperti yang Anda pikirkan. So don't be afraid, jangan takut. Ya, firman Tuhan penuh dengan pernyataan ini, jangan takut. Kenapa ya banyak sekali pernyataan seperti ini di Alkitab, jangan takut. Karena saudara kecenderungan kita adalah apa? Takut. Takut bikin ini, kalau gagal gimana ya? Kalau rugi gimana? Nah, orang-orang yang takut itu tipe orang-orang pemain aman yang mau aman aja. Ya, ya sudahlah seperti inilah, saya nggak mau ambil resiko. Ya, saya beritahu, kalau Tuhan kasih saudara talenta, Tuhan nggak mau Anda punya sikap itu. Tuhan mau Anda berdayakan talenta itu. Siap? Oke. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bebaskan dirimu dari rasa takut. Nelson Mandela berkata begini, saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan. Tetapi mereka yang berhasil menang atas itu, orang yang berani, bukan mereka yang tidak pernah merasa takut. Saya ulangi, orang yang berani, bukan mereka yang tidak pernah merasa takut. Saya setuju ini. Tetapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Ya. Jadi penting untuk menaklukkan rasa takut. Nah, salah satu cara efektif untuk menaklukkan rasa takut adalah saudara mengatasi asumsi negatif kita. Jangan biarkan pikiran kita dipenuhi oleh asumsi-asumsi negatif. Kita mesti atasi itu, ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita atasi asumsi negatif? Saya berikan tipsnya dengan 4 huruf ini. C-O-O-L, ya. C-O-O-L, cool. Bisa diulangi? Cool. C-nya adalah cakrawala yang luas. Nah ini penting, kita perlu punya cakrawala yang luas. Atau mindset yang terbuka. Orang yang seringkali
berasumsi negatif adalah ciri orang-orang yang mindsetnya tertutup. Cara berpikirnya sempit. Bagaimana cara kita memperluas cakrawala kita atau punya wawasan berpikir yang luas, mindset yang terbuka? Kita perlu pergaulan yang luas. Kita perlu membangun hubungan yang lebih luas dengan sebanyak orang. Ya, semakin banyak teman, semakin banyak sahabat dari berbagai level, dari berbagai kelas, sebetulnya kita dapatkan banyak inputan-inputan yang memperluas cara berpikir kita. Betul ya? Lalu juga kita perluas cakrawala kita dengan apa? Buku-buku. Buku-buku yang baik. Baca atau biografi. Baca buku-buku kisah sukses orang lain. Ya, baca buku-buku yang menambah pengetahuan-pengetahuan, skill yang Anda perlukan. Ini akan membuat cakrawala berpikirmu lebih luas. Ikuti seminar-seminar, ikuti pelatihan-pelatihan. Di situ Anda akan dapatkan cara berpikir yang baru. Wawasan-wawasan yang baru. Anda melihat sesuatu yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan. Ya. So, yang pertama C-nya adalah cakrawala yang luas. Ini akan membuat Anda bisa mengatasi asumsi-asumsi negatif. O-nya adalah olah rasa. Ini bicara mengenai apa? Sabar. Kita perlu bisa ngatasin gejolak emosi kita yang udah mendidih. Karena seringkali asumsi negatif, misalnya kita berasumsi negatif terhadap suami kita atau istri kita, atau kepada sahabat teman kita, waduh ini udah nggak sabaran saudara, udah mau meledak di sini saudara-saudara, karena kita yakin betul yang kita pikirkan tentang orang itu benar sekali. Ya, nah kita mesti belajar olah rasa, yaitu gimana caranya kita sabar, kita kuasai emosi kita kuasai saudara diri kita, kontrol, self control. Nah ini yang saya sebut olah rasa. Tarik napas dalam-dalam. Lalu bilang, sabar. Bagian yang ini tidak mudah juga buat saya, saudaraku ya. Sampai hari ini saya belajar terus olah rasa. Ya, apalagi kalau saya sudah yakin banget bahwa ini salah. Saya udah gak sabaran, saya udah pingin cepat bilang kamu salah. Saya pingin cepat koreksi, saya pingin cepat marah. Nah, ini bagian penting, olah rasa, sabar, kuasai emosi. Nah, oleh sebab itu saudara bagian berikutnya ini penting supaya kita olah rasanya bisa tepat saudara. O yang berikut yaitu observasi. Kita perlu belajar check and recheck, cari tahu kebenarannya, jangan sok ngambil kesimpulan. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Ya, kalau kita belum cari tahu. Tanya dulu kenapa begini, kenapa begitu, atau saudara bilang, tadi saya kok berpikir begini ya, apa betul ya? Atau saya dengar begini tentang kamu, atau saya dengar kamu ngomongin saya begini, apa begitu ya, apa betul ya? Nah, check and recheck dulu, beri kesempatan untuk orang mengemukakan pendapatnya, memberikan feedback tanggapannya atau jawaban atas pertanyaan Anda. Jangan langsung didamprat, jangan langsung ditempeleng, jangan langsung dicaci maki, saudara. Ya, nah seringkali inilah kesalahan kita karena kita sudah terlanjur mempercayai asumsi negatif kita. Ya, nah jadi perlu observasi pasar juga, cek and recheck apa betul daya beli masyarakat sudah rendah. Kalaupun iya, apakah tidak ada solusi, ya kan? Bagaimana supaya orang bisa beli jualan kita? Ya pasti ada caranya. Mungkin masalahnya di kita karena kita belum melakukan marketing dengan baik, atau mungkin produk kita ada masalah yang perlu dievaluasi, atau harga kita terlalu mahal dibanding dengan yang di sebelah kiri atau kanan kita. Oke? Jadi ini penting sekali untuk kita observasi, check and recheck. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Cari tahu dulu, ya cari tahu dulu, oke? Dan yang berikut L-nya adalah laba rugi. Kita harus mempertimbangkan ini. Asumsi-asumsi negatif kita ini akibatnya apa? Untung atau rugi? Ya. Nah, hati-hati bahwa seringkali asumsi negatif itu berakibat buruk. Itu jelas sebetulnya. Itu jelas. Jadi sebetulnya asumsi negatif itu sama dengan
akibat buruk, rugi jadinya. Nggak ada labanya. Tapi ketika Anda berpikir laba, Anda berpikir bagaimana saya bisa mengatasi asumsi negatif ini sehingga bukan kerugian yang aku dapat, tapi keuntungan. Sebab begini, seringkali kita nyesel saudara kemudian, tapi udah terlambat. Kita udah terlanjur marahin orang, damprat orang saudaraku. Ya kita sudah terlanjur bersikap negatif, menjauhi orang, sudah terlanjur saudara untuk menolak tawaran itu, sudah terlanjur untuk tidak mengambil kesempatan dan peluang itu. Baru kemudian kita tahu bahwa aku salah loh. Udah rugi saudaraku, ya kan? Kita udah lost. Nah, itulah sebabnya penting Bapak Ibu untuk kita menerapkan prinsip ini yang saya sebut cool. Ini cara untuk kita dapat mengatasi asumsi negatif. Coba diulangi C-nya apa? C-nya apa? Cakrawala yang luas, ya. O-nya olah rasa. O-nya lagi observasi. Dan L-nya adalah laba rugi. Nah, ketika Anda cool, asumsi negatif pun bisa diatasi dengan baik. Oke, doa saya saudara setiap jemaat Tuhan diberkati hari ini dengan satu ini. Hari ini atasi setiap asumsi negatif. Singkirkan dari pikiranmu. Jangan biarkan itu menguasai cara berpikirmu. Tapi sebaliknya, milikilah cara berpikir yang baik, yang mulia, yang patut dipuji, yang sedap didengar. Amin. Pikiran-pikiran surgawi, pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran yang mungkin, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang produktif, pikiran-pikiran yang berhasil. Itu yang ada di dalam cara berpikir kita. Maka saya percaya Anda punya mentalitas seorang talenta 2 dan seorang talenta 5. Berapapun talenta yang ada padamu pasti akan berlipat ganda. Kenapa? Karena engkau telah mengatasi setiap asumsi negatif. Kasih karunia Tuhan memampukan setiap Anda. Tuhan Yesus berkati. Kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Haleluya. Thank you Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. I can see your now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you Jesus. Mari angkat roti dan anggur tangan kanan saudara. Thank you Jesus. Oh rapashikia rapapapapapapasya. Haleluya. Ikuti doa saya Bapa Surgawi. Karena begitu besar kasih-Mu kepadaku. Sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur atas tubuh Yesus dan darahnya. Oh, amazing.
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the light in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Jesus. Kira papa syandera namasya. Terima kasih buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Kau telah menebusku dengan sempurna. Sudah selesai. Kasih-Mu yang sempurna telah dinyatakan bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kurabababa syadara laba 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 karabababa syadara. Urabababa. Alami persekutuan dengan Yesus Kristus, dengan tubuh dan darahnya. Kuasanya yang akan menyembuhkan engkau. Kuasanya yang memulihkan engkau. Kuasanya membangkitkan harapan di dalam dirimu. Makanlah, minumlah dengan iman. Sebab roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Amin. Anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Urabada basikiara lababa basyah karababa basyah. Hamba-Mu serahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Bagi yang lemah jadilah kuat. Bagi yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Bagi yang berkekurangan, sumber-sumber ilahi terbuka bagi hidup. Mengalir bagi hidup. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberi kekuatan kepadamu untuk memberdayakan setiap talenta yang sudah Dia berikan kepadamu. Hari ini engkau dibebaskan dari setiap asumsi negatif. Setiap asumsi negatif yang ada dalam pikiranmu dipatahkan dalam nama Yesus. Yes, terimalah kebenaran ini. Terimalah firman Tuhan yang memerdekakan pikiranmu dari setiap asumsi negatif. Mulai hari ini kau pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan. Itu yang kau pikirkan. Dan engkau akan melihat sebagaimana yang kau pikirkan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa akan terjadi bagi hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Father. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita deklarasikan doa persembahan kita bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan
semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, setiap deklarasi yang kami sampaikan dan kami ucapkan pada saat kami memberi persembahan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan, kami yakin akan melakukan jauh melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang kami terima melalui hamba-Mu Bapak Bram Soeindun. Buka mata hati kami Tuhan, pengertian kami untuk melihat dan memandang semua talenta yang Kau berikan kepada kami. Dan ajarlah kami, tuntun kami untuk menjadi orang yang bersyukur atas talenta yang kami miliki dan memperdayakannya di dalam setiap penghidupan kami sehingga berlipat kali ganda di dalam kami dan menjadi orang yang lapang, menjadi orang yang tulus, penyabar dan juga menjadi orang yang senantiasa check and recheck dan selalu Tuhan memperkirakan sesuatu yang baik di dalam penghidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini bagi kami semua. Kami berdoa saat ini Tuhan buat Pak Bram Soeindun Tuhan yang Kau telah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lagi lebih dahsyat lagi. Tuhan penuhi dengan pewahyuan dan urapan-urapan yang baru setiap hari. Untuk membawa umat-Mu semakin maju di dalam mengembang dan memperluas pengetahuan, pengalaman di dalam talenta mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam perlindungan-Mu. Sehingga mereka berhasil dalam setiap usaha, pekerjaan bahkan sekolah yang mereka kerjakan saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini Bapa bagi seluruh penatua, diaken, dan pekerja, agar mereka senantiasa Engkau berikan kekuatan dan kesehatian di dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan di dalam gereja. Memberkati keluarga, rumah tangga, bahkan di setiap pergumulan, bahkan pekerjaan yang mereka saat ini kerjakan, Engkau membuat mereka berhasil. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini buat Gembala senior kami Tuhan, yaitu Pak Yonatan Wiryohadi, beserta tim elders yang ada di GBIWTC Serpong Tuhan. Kau memberkati mereka dengan hikmat, dengan pewahyuan yang baru, dan dengan karunia-karunia untuk melakukan mujizat-mujizat dan memenangkan jiwa-jiwa untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah roh-Mu, belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu untuk membebaskan negeri kami daripada pandemi yang sedang berlangsung saat ini atas bangsa kami. Bebaskanlah negeri kami dari COVID-19 dan menyembuhkan setiap orang yang terinfeksi, bahkan yang telah tertular virus ini mengalami kesembuhan dimanapun mereka dirawat, bahkan mengalami isolasi. Kami berdoa Bapa buat pemerintahan negeri kami dari pusat sampai di daerah. Khususnya buat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada camat, lurah bahkan RW RT Tuhan. Semuanya Kau beri kesatuan hati dan juga kesatuan keinginan
untuk membangun negeri ini. Teristimewa di dalam menyelesaikan persoalan yang saat ini ada dalam negeri kami. Baik itu masalah COVID-19 maupun perkembangan ekonomi negeri kami. Berkati negeri kami Tuhan dengan keamanan. Dan hindarkan negeri kami dari resesi ekonomi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini buat seluruh tim para medis. Mulai dari dokter, perawat, bahkan tim laboratorium, tim yang terlibat dalam kebersihan, bahkan mereka yang saat ini dalam kegiatan pemakaman pun Tuhan. Tuhan Engkau beri urapan yang khusus agar mereka Engkau proteksi daripada infeksi ataupun penularan COVID-19. Namun di dalam semuanya ini Tuhan, Kau berikan mereka hati yang jujur, hati yang tulus, dan juga adil di dalam memberikan layanan kesehatan kepada setiap pasien yang mereka tangani. Kami berdoa buat seluruh jajaran TNI Polri di negeri kami. Beri mereka kekuatan, kesatuan hati, dan juga kerendahan hati untuk melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab mengawal keamanan negeri kami. Bapa, berkati negeri kami dengan keamanan, segala bentuk niat-niat buruk jahat, bahkan keinginan pemberontakan, bahkan keinginan tindakan-tindakan anarkis. Engkau sendiri bekerja mengamankan negeri kami. Dan kami membawa saat ini ke dalam tangan-Mu seluruh Tuhan warga negara Republik Indonesia ini yang ada di negeri ini Tuhan. Kau berikan hati yang patuh, hati yang taat untuk melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan, bahkan diinstruksikan oleh pemerintah kami untuk dilakukan dengan tulus hati dan dengan penuh kedisiplinan sehingga mereka mengalami kesehatan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya setiap yang kami mohon, kami sampaikan, kami doakan kepadamu dari tempat ini. Engkau melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Doa saya setiap kita menjadi pribadi sehat, bahagia dan berdampak. PSBB, oke? So pastikan Anda jaga kesehatanmu, keluargamu sehat, lingkunganmu sehat, Indonesia sehat. Tetap doakan supaya Indonesia semakin baik, semakin sehat. Doakan para dokter, para perawat, doakan semua yang bertugas di garis depan supaya semuanya baik dan sehat. Doakan supaya cepat ditemukan antivirus dari COVID-19 ini. Oke? Ini bagian dari tanggung jawab kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Jemaat Tuhan, Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa Allah Bapa telah mengaruniakan di dalam Yesus Kristus segala berkat rohani bagi setiap kita di dalam surga. Haleluya. Kita adalah umat yang diberkati. Katakan amin. Ya, sebab itu saya mau rilis Efesus 1 ayat 3 atas setiap hidup kita. Mari angkat kedua tangan saudara. Yes Lord. Terimalah setiap berkat terbaik, segala berkat rohani yang ada di dalam surga dilepaskan atas hidupmu saat ini.
di dalam kasih karunia daripada Bapa Surgawi, cinta kasih anugerah daripada Yesus Kristus yang terus menerus mengalir melimpah dalam hidup. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama Yesus selama-lamanya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.